Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, yang cantik-cantik dan ganteng semuanya, terima kasih. Kita hari ini bertemu kembali di sesi pertemuan virtual kita yang ke-7 ya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, Bapak mau minta tolong nih kepada kalian semuanya untuk memimpin doa. Minggu kemarin yang memimpin perempuan, Neisila. Sekarang Bapak mau laki-laki deh yang memimpin doa, kembali lagi ke laki-laki. Siapa ya? Kira-kira ada yang mau merekomendasikan nggak? Siapa kira-kira yang cocok membantu kita untuk menyiapkan kelas kita pada kesempatan hari ini? Siapa ya? Lukman. Siapa? Lukman aja Pak katanya. Lukman. Ada lagi yang lain rekomendasi? Lukman. Oke, jadi teman sepakat merekomendasikan Lukman untuk menyiapkan kita pada minggu ini ya. Ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Kamu telah diberikan kepercayaan oleh teman-teman kamu untuk memimpin teman-temannya menyiapkan setiap pertemuan virtual kita. Lukman menyiapkan pada pertemuan pertama di awal, memimpin doa pada akhir sesi. Tugasnya Lukman nanti memimpin doa, menyiapkan dan memimpin doa pada awal pertemuan, akhir pertemuan. Oke? Ya. Ya, silakan untuk memimpin doa bagi pertemuan pada kesempatan. Silakan, Man. Sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Dilanjut dengan Robbi Jidni, ulangi. Belum Fahman wajah ini satu lagi doanya
Raditu billahi rabban silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah memimpin doa. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah membaca doa pada pertemuan kita kali ini. Oke, sekarang kita akan sapa dulu nih seperti biasa untuk 3 panggilan khas kelas kita ya. Panggilan 3 panggilan khas kelas kita. Yang pertama Bapak akan panggil dengan panggilan pertama. Apa itu panggilan khas? Semangat. Kan dijawab siap ya semuanya. Semangat pagi. Pagi. Kameranya belum. Ya, coba diulang lagi ya, diulang lagi. Semangat pagi. Sekarang panggilan yang kedua. Anak-anak kelas pagi. Luar biasa. Yang ketiga, tepuk Aku Baik, terima kasih anak ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6 ya. Bapak akan share screen dulu. Dan sudah nampak ya. Oke. Kalian bisa lihat tampilan Pak Guru ya, Nah ya. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Lagi dulu. Ih. Ayo Anak-anak silakan ya. Mic-nya di mute dulu. Sekarang Bapak akan menyampaikan materinya. Ya, sebelum akan membacakan panduan belajar pada hari ini,
tema 6, subtema 2, pembelajaran 6, tanggal sekarang adalah tanggal 25 bulan 1 tahun 2021. Baik anak-anak hebat semuanya, kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh yang asik dan menyenangkan. Pastikan kalian semuanya sudah mandi pagi dan jangan lupa sarapan pagi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3, muatan SPDP KD 3.3, dan muatan PPKN KD 3.2. Kita akan belajar di buku kalian, buku tema 6, halaman 126 sampai halaman 123. Silakan anak-anakku sekalian disiapkan alat tulisnya secara mandiri, alat tulis, pensil, penghapus, penggaris jika diperlukan, tip X jika diperlukan, silakan disiapkan. Buku temanya juga jangan lupa disiapkan secara mandiri dengan oleh dirimu sendiri. Kemudian kalian silahkan, tadi sudah berdoa, kita sama-sama dipimpin oleh rekan kita, kawan kita oleh Lukman. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita buka halaman 126 sampai 134 di buku tematik kita. Anak-anakku sekalian, di halaman 126, ya, perhatikan dan pahami teks dialog Siti dan Dayu pada halaman 126. Di halaman 126 kalian akan mendapatkan apa namanya sebuah teks yang diperankan oleh Siti, ya. Sebentar, Bapak sambil lihat bukunya. Kita buka juga bukunya ya. Oke. Ada dialog Siti dan Dayu pada halaman 126. Kemudian Siti beragama Islam nih ya. Ada yang membedakan itu, ternyata Sitinya beragama Islam. Dia memakai kerudung ya, menandakan bahwa Siti adalah seorang muslim yang taat ya. Ini adalah gambarnya, gambar Siti sebelah kiri dan sebelah kanan ini gambar Dayu ya. Mari kita lanjutkan. Sementara yang Dayu ini berasal dari Bali ya. Dayu ini berasal dari Bali. Dia pandai sekali tarian budaya dari daerahnya sendiri. Kita tahu Bali itu kita kenal sebagai selain sebagai daerah wisata, Bali juga kita kenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi kebudayaan. Ya, di sana yang paling terkenal adalah tari kecak, tari pendet, dan lain sebagainya. Itulah di Bali. Mudah-mudahan suatu saat kalian bisa pergi berkunjung ke Bali, menikmati keindahan dan budaya yang ada di sana. Siti dan Dayu berteman dengan baik. Dayu mengajarkan gerakan tari dan pola lantai tari pendet kepada Siti. Walaupun Siti beragama Islam, Dayu beragama selain Islam, tetapi mereka tetap bersatu, berteman, bersahabat. Bahkan Dayu yang beragama Hindu ini mengajarkan Siti yang beragama Muslim dengan mengajarkan tarian pendet yang berasal dari Bali. Ya, ini sangat luar biasa, perlu kita tiru. Bersahabat itu kita dengan siapa saja, berteman itu boleh dengan siapa saja, gitu ya. Kita tidak memilih-milih teman, tetapi kalau masalah agama itu adalah pilihan dari kita masing-masing.
Mudah-mudahan kita bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Yang Muslim menjalankan agama, perintah agama Islam dengan sebaik-baiknya sesuai ajarannya. Begitu juga yang non-Muslim juga bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran agamanya. Dayu juga memberikan kenang-kenangan berupa lukisan tari pendet kepada Siti. Nah, ini luar biasa, si Dayu ini sangat baik kepada Siti, memberikan kenang-kenangan supaya dapat dikenang oleh Siti. Nah, ya. Jadi kalau kalian punya sahabat, punya kawan, boleh memberikan kenangan berupa barang atau apapun, tidak usah yang mahal-mahal, tidak usah yang bagus-bagus, sekedar cenderamata. Ya, cenderamata memberikan hadiah supaya bisa dikenang. Oh, ini adalah pemberian dari Luqman. Ini adalah pemberian dari raja misalnya. Kalian antar teman boleh memberikan kenang-kenangan. Apalagi nanti setelah kalian kelas 6, nah kalian akan berpisah ya. Masing-masing akan menuju jalan kesuksesannya masing-masing. Ada yang ke SMP A, SMA, SMP B, dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjutkan, Dayu menjelaskan bahwa tarian pendet merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Jadi tari pendet itu memiliki makna dan tujuan tertentu, tidak hanya sekedar menari saja. Ada tarian daerah itu ada makna yang terpendam di dalam setiap gerakannya, gitu ya. Nah, si Dayu ini menjelaskan kepada Siti apa tujuan dari tari pendet, apa makna dari setiap gerakan tari pendet tersebut. Nah, kamu pasti mau tahu lebih jauh tentang makna dan tujuan dari tari pendet tersebut. Oleh karena itu, ayo kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hal seputar kegiatan tersebut. Anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan pembahasan materinya ya. Sekarang sebelum Bapak melanjutkan, coba Bapak ingin minta jawaban kalian di kolom komentar. Bapak akan menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kalian semuanya. Kira-kira ya, menurut kalian yang dilakukan oleh Siti dan Dayu ini menurutmu baik atau tidak? Manfaatnya apa? Ya, yang Siti dan Dayu ini berteman baik ya, saling membantu, saling menolong, tukar budaya ya. Si Dayu memberikan kenang-kenangan tari pendet kepada Siti. Mereka berteman baik walaupun berbeda agama. Nah, Bapak bertanya kepada kalian, menurut kalian sikap Dayu dan Siti ini baik atau tidak? Jawabnya itu, baik atau tidak. Jika jawabanmu baik, ya, sebutkan alasannya apa, ya. Alasannya menyebutkan baik itu apa? Misalnya, baik mereka berteman walaupun berbeda agama karena bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, atau karena bisa mempererat persahabatan di antara mereka. Begitu ya. Jadi apa menurut kamu sikap mereka itu baik atau tidak? Jelaskan alasannya. Oke, silakan dibuat di kolom komentar ya, Nak ya. Bapak akan bacakan satu persatu. Muhammad Raja, oh izin ke toilet, siap, mangga nak, beda apa-apa. Ejio Jibril sudah menjawab, baik kata Ejio, tidak membeda-bedakan teman ya, baik kata Ejio, tidak membeda-bedakan teman. Bagus nak jawabannya, terima kasih. Juga masih bisa ditambahkan juga boleh ya. Kita lihat dulu jawaban dari teman-teman yang lain. Arfan Rahman. Menurut Arpan baik, tidak memilih teman juga. Oh, berarti sama ya. Naisila nih, kata Naisila baik Pak, karena mereka bermain tanpa membeda-bedakan. Manfaatnya mempererat tali persaudaraan. Ya, mempererat tali persaudaraan, betul sekali ya. Mereka akan saling
bersahabat, berteman dengan baik. Bagas menjawab, baik Pak, karena tidak membeda-bedakan teman atau tidak memilih teman. Ya, bagus. Kemudian Yasmin menjawab, baik Pak, tidak membeda-bedakan agama. Ya, apa saja kita berteman, boleh saja. Yang namanya berteman itu dengan siapa saja. Tetapi berteman bukan berarti kita mengikuti ajarannya. Begitu ya. Nah, kalau bersahabat kita dengan siapa saja. Kemudian Sandi menjawab juga, baik Pak, tidak pilih-pilih teman. Oke, baik Pak Fauzia, karena mereka dapat saling mengenali budaya masing-masing dan menjaga toleransi. Fauzia Aliyah Azizah, luar biasa jawabannya. Muhammad Raja, mempererat kerukunan antar teman beda agama Pak. Mantap. Majul Fahri, tidak pilih-pilih teman Pak. Keren. Reynaldi, sangat baik Pak, tidak membeda-bedakan teman dan bermain dengan siapa saja. Oke. Ozil, tidak membeda-bedakan. Rizky, baik karena mereka tidak pilih-pilih teman. Baik, kata Lukman. Ya. Kemudian Adlina juga menjawab yang sama, tidak membeda-bedakan juga, mempererat persaudaraan. Bagus. Febian juga sudah menjawab. Syafira juga menjawab. Oke, Rain juga nih. Wah, Rain tulisannya sudah bisa dimiringkan. Ini berarti sudah bisa ya, sudah kreatif nih. Ya, sudah banyak mencoba, sudah explore. Keren, bagus. Baik kata Rain, karena Siti dan agama juga saling membantu. Oke, mantap. Firly juga sudah menjawab, Lutfia sudah, Zakira juga sudah. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menjawab. Kita langsung, saya Bapak kira kalian semuanya sudah mulai masuk pada materi, sudah on pada materi yang akan kita bahas hari ini. Mari kita simak sekarang penjelasan materi yang akan Bapak jelaskan. Pendalaman materinya untuk tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6 ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran ke-6 muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 membuat ringkasan teks penjelasan. Nah, kalau kemarin-kemarin kita membuat peta pikiran ya, peta pikiran, sekarang kita membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, ada beberapa langkah, beberapa cara kalau kita mau membuat ringkasan teks penjelasan. Jadi kalau kita mau membuat ringkasan itu tidak asal kita meringkas, nah. Tidak asal kita membuat ringkasan. Jadi langkah-langkahnya silakan kamu simak di sini. Yang pertama, kalau kamu mau membuat ringkasan teks penjelasan, yang pertama kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Lihat dulu deh dari setiap paragraf itu apa pokok pikirannya, ide pokoknya apa ya. Dianalisa dulu, dicari dulu pokok pikirannya dari setiap paragraf. Nah, kalau sudah ketemu pokok pikiran dari setiap paragraf, kamu masuk ke langkah kedua. Kamu bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran tadi dari setiap paragraf pada teks tersebut. Nanti kita akan pandu, buatkan diagramnya. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, ide pokoknya gitu ya, pokok pikirannya. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa juga kamu membuatkan peta pikiran, ya, membuat peta pikirannya, bisa menggunakan kata penghubung tadi. Ya, judulnya disimpan di tengah, kemudian dikasih garis, di garis tersebut menggunakan kata penghubung, kemudian dibuatlah pokok pikirannya di ujungnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya membantu memudahkan pemahaman kamu terhadap isi dari cerita atau penjelasan teks tersebut. Selanjutnya,
barulah kamu membuat kesimpulan dari menggunakan bahasa kamu sendiri, ya. Dari pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut, lalu oleh kamu digabungkan menjadi satu, ya, menjadi satu paragraf. Pak, boleh nggak bahasanya atau kalimatnya kita rubah-rubah sedikit menggunakan bahasa kita sendiri? Boleh. Tidak apa-apa, tidak sama dengan pokok pikiran tadi juga nggak apa-apa, ya. Yang penting urgensinya tetap sama, gitu ya. Gitu. Kalau bahasanya tidak apa-apa. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP KD 3.3 4.3. Peragaan hasil kreasi pola lantai tari. Nah, tadi kan si Siti, Bapak sudah singgung di awal, Siti diajarkan oleh Dayu pola lantai tari pendet ya. Nah, apa itu pola lantai? Nah, pola lantai itu banyak macamnya. Ya, ada berbentuk horizontal, ada vertikal, ada zigzag, ada ya, yaitu ada vertikal, ada horizontal, ada zigzag, banyak sekali. Kamu nanti bisa pelajari di pelajaran sebelumnya. Pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal atau bahkan pola lantai melingkar, ya. Jadi dari horizontal itu dapat dikembangkan ke vertikal bahkan ke melingkar. Saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukan dengan kompak agar terlihat menarik, ya. Jangan kamu menari berkelompok, tidak kompak, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, itu tidak bagus ya, untuk kelihatannya tidak bagus. Oleh karena itu, coba kalau kamu menari, lakukan dengan kompak. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Komik. Nah, ya, komik ini masih masuk dalam SBDP. Bagaimana hak? Ya, hak itu kemarin sudah kita pelajari segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir, yang harus diperoleh ya sejak lahir. Itu hak bisa didapatkan jika kita telah menjalankan kewajiban. Jangan kita menuntut hak tapi kewajibannya nggak dikerjakan. Nah, ini nggak boleh ya. Kita sebagai anak yang hebat, generasi yang luar biasa, jangan kita pandai menuntut hak kita saja. Kita minta hak, kita menuntut hak kita, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban, gitu ya. Misalnya kita menuntut ingin diberikan sesuatu oleh orang lain, tapi kita tidak menjaga kewajiban. Kewajiban kita apa? Contoh misalnya kalau kita berjalan di jalan raya, kita harus wajib menjaga ketertiban, menjaga lalu lintas, ya kan? Tidak boleh menyeberang sembarangan, tidak boleh kita berjalan di bahu jalan, ya. Kita berjalan di trotoar. Kalau mau nyebrang, kita nyebrang di zebra cross. Jangan asal nyebrang. Coba kamu perhatikan di sekeliling kamu. Kalau orang mau nyebrang sekarang, mereka lebih baik nyebrang di mana saja daripada mencari zebra cross. Ini hal yang berbeda kalau Bapak lihat di luar negeri. Kalau di luar negeri, orang mau menyeberang itu tidak sembarangan. Mereka kalau mau nyebrang itu akan mencari zebra cross. Karena menyeberang itu hanya diperbolehkan pada zebra cross, bukan di tempat yang lain. Ya, itu harus tertib, itu kewajiban kita. Kalau kita menyeberang sembarangan di mana saja, bukan di zebra cross, maka yang terjadi itu adalah sama saja membahayakan diri kita sendiri. Membahayakan diri sendiri, kalau terjadi kecelakaan, semua orang akan rugi. Ya, yang menabrak kita, yang kecelakaan juga rugi, diri kita juga rugi, orang lain juga rugi, akan terjadi macet dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Kita boleh menuntut hak, tapi jalankan juga kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang, tidak boleh berat sebelah. Kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Ya, nah anak-anak,
Itu pendalaman materi hari ini yang Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Tugas kalian adalah di mulai poin 4 ya, mulai poin 4 kemudian poin 6, hanya 2 saja tugasnya ya yang diupload. Poin 4 panduan pada panduan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 6, tugasnya ada di poin 4 dan poin 6. Bentar ya. Nih, di sana nak, di luar ya, abinya lagi kerja. Boleh minta tolong sama kakak ya, sama teteh. Oh ya, sama Adi tolong. Oke, maaf ya, Bapak terganggu sebentar, ada anak. Oke, anak-anak, mari kita lihat tugasnya di langkah keempat, panduan pembelajaran. Bacalah teks bacaan pada halaman 127 sampai 128, kemudian ada perintah isian. Baik, 127 kalian nanti harus baca mengenai tari pendek dari Bali. Ini kalian pahami bagaimana itu tari pendek. Tadi Bapak sudah membuka pembelajaran ini dengan kegiatan Siti, diskusi Siti dengan Dayu yang mereka sedang berdialog tentang tari pendek ya. Nah, sekarang tari pendek itu apa? Ya, mari kita mengenalinya. Kalian akan mengenali tari pendek tersebut, bagaimana tujuannya, bagaimana makna dan seterusnya. Kalian bisa baca dan pahami baik-baik ya. Jangan hanya membaca, tapi pahami baik-baik setiap paragraf itu isinya apa, pokok pikirannya apa. Nanti kamu akan diminta untuk mencari pokok pikiran seperti biasa, ya. Nah, ini ada beberapa paragraf, ada 4 paragraf, ya. Nah, 4 paragraf ini selanjutnya di halaman 128, ya. Kalian carikan hal-hal penting dari setiap bacaan. Tadi Bapak sudah sampaikan untuk membuat sebuah ringkasan itu, ringkasan cerita, ringkasan teks, itu kita yang paling pertama harus tahu dulu pokok-pokok pikiran, hal-hal penting dari setiap bacaan. Kamu tuliskan paragraf pertama, hal pentingnya apa, keduanya apa, paragraf ketiga apa, paragraf keempat apa. Nah, nanti setelah itu kita akan membuat peta pikiran di sini, ya, peta konsep ya, peta konsep aja, peta pikiran aja, karena tapi kata penghubungnya disimpan di atas ya, penghubungnya disimpan di atas, gitu ya. Nah, boleh nih kan kita buat peta pikiran, peta penghubungnya disimpan di atas, enggak di samping panah ya, tidak apa-apa, supaya lebih indah lagi, gitu ya. Ini cara ngisinya gimana? Cara ngisinya ini untuk paragraf pertama yang kiri, yang sudut atas kiri ini untuk paragraf pertama, yang sudut atas kanan untuk nomor 2, paragraf kedua, sudut kanan bawah nomor paragraf ketiga, sudut kiri bawah ini paragraf keempat, ya. Nah, bagaimana caranya? Seperti kita halnya membuat peta pikiran yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Misal ini, yang tengah ini judulnya. Judulnya, kok ini Pak judulnya cuman gambar? Iya, supaya lebih menarik lagi, tidak berupa kalimat. Boleh Pak, kita buat gambar? Boleh, tidak apa-apa. Jadi judulnya menggunakan gambar tari pendek, berarti ini adalah kita membuat peta pikiran tentang tari pendek. Nah, bagaimana apa mengisi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4, ya, cara mengisinya, kamu cari dulu hal-hal penting atau pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Kita cek dulu ya. Yuk, kita cek paragraf pertama.
Silahkan kalian baca sendiri juga boleh ya. Silahkan baca menurut kalian kalimat utamanya dulu sebelum kita mendapatkan pokok pikirannya, ide utamanya. Kita cari dulu kalimat utamanya yang mana dari paragraf pertama ini ya. Kalimat utamanya yang mana? Di atas, di bawah, atau di tengah, atau bahkan atas dan bawah. Silakan kita selidiki masing-masing. Siapkan kalian mengetik di kolom chat ya. Bapak akan bacakan. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Ya, Bapak ulangi, tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odalan di pura yang disebut dengan momendet atau mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah menetaskan topeng sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Nah, dari paragraf ini, menurut kalian, ya, kalimat utamanya ada di awal, atau di akhir, atau di tengah? Silahkan dituliskan di kolom chat. Menurut kalian ini, ya, ada di awal, di tengah, atau di akhir? Kalimat utamanya dulu ya, belum ke pikiran utamanya, belum ke ide pokok, belum. Ini kalimat utamanya dulu, di awal atau di akhir. Silakan tulis jawaban kalian di kolom chat, kolom komentar, silakan. Sandi di awal. Oke, terima kasih Sandi. Yang lainnya, Syafira di awal Pak. Fabian juga di awal Pak. Arpa, Nadine, Ezio, Lutfia ada di tengah katanya. Firlis di awal. Agak salah nulis ya. Di awal bukan si awal ya. Di awal bukan di akal ya Andi ya. Andin di tengah, ada yang di tengah, ada yang di tengah, ada yang di awal. Kalimat utamanya kalimat atau deduktif kata Raja ya. Deduktif itu di awal ya. Oke. Gas juga di awal. Oke. Banyak sekali yang menjawab di awal, berarti kalau di awal adalah kalimat yang pertama ya. Tari salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Ini adalah kalimatnya. Yang lainnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama tadi. Nah, sekarang dari kalimat utama ini ada yang bisa menyebutkan nggak? Kira-kira pokok pikirannya apa? Ya. Pokok pikirannya. Pokok pikirannya ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Pokok pikiran dari kalimat ini, ide pokoknya. Ide pokok itu berarti kamu ringkas nih ya, kamu simpulkan dari kalimat utama, kamu simpulkan supaya menjadi ide pokok atau pokok pikiran dari kalimat utama tadi. Silakan pokok pikirannya. Ya, ada yang sudah mengetik, ada sudah menjawab. Tari tradisional Bali, tari pendet, apa lagi? Oke. Oke. Baik, banyak ya tari tradisional Bali, tari tradisional Bali. Asal-usul tari pendet, tari pendet merupakan tari tradisional Bali. Oke, bagus, sudah mendekati. Tari tradisional Bali,
Imbaran sudah menjawab, Ojil sudah menjawab, Syahira, Andini, Lutfia, Bagas, Fabian. Oke, sudah banyak yang sudah menjawab. Kalau Bapak simpulkan kembali dari jawaban kalian, tarif ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf pertama, dari kalimat utamanya ada di awal. Kalimat utamanya adalah tari pendet merupakan salah satu tradisional Bali yang sangat populer. Maka kalau boleh Bapak simpulkan dari jawaban kalian adalah pokok pikirannya tari pendet merupakan tari tradisional Bali, ya. Tari pendet merupakan tari tradisional Bali. Nah, jadi anak-anak nanti kamu simpan di sini. Ini tari pendetnya di tengah, merupakan tari tradisional Bali, ya. Kamu tulis di sini. Merupakannya jadi kalimat kata penghubung. Merupakannya kata penghubung di atas. Merupakan, ya. Tari tradisional Bali jadi disimpan di bawah di sini. Ya, oke, bisa paham ya. Jadi mengisi kotak ini yang ada kursor Bapak ini adalah diisinya tari pendet berasal dari Bali. Ya, berasal dari Bali. Jangan pakai tari pendet lagi. Tari pendetnya sudah ada di sini. Tari pendetnya ada di kotak ini, ya, judul dihubungkan di sini merupakan tari tradisional Bali, ada di kotak bawahnya. Oke, Bapak ulang lagi ya. Di bawah ini tari pendet merupakannya di titik-titik atas, merupakan jadi kata penghubung, ya. Tari tradisional Bali, ya, ditulis di kotak paling bawahnya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Sekarang Bapak berikan bertanya kepada kalian, silakan dijawab. Bisa dipahami nggak untuk isi halaman 129 ini? Jika ada yang belum dipahami, Bapak akan berikan contoh lagi. Bisa dipahami nggak? Silakan dijawab dulu. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Kalau bisa, Contoh kita usah sekali berikan lagi. contoh lagi ya. Bisa. Oke, baik. Nah, kalau memang kalian sudah berarti Bapak tidak akan memberikan contoh lagi. Yang selanjutnya kamu caranya sama seperti itu ya. Nah ya, baik. Kalau begitu silakan di-mute kembali mic-nya ya. Boleh di-mute kembali. Bapak akan lanjutkan pada bagaimana tugas yang selanjutnya. Anak-anakku, setelah kalian nanti membuat nih, ya, membuat peta pikiran ini, ya, kamu akan punya peta pikiran seperti ini. Nah, kamu nanti caranya, selanjutnya kamu membuat kesimpulan. Cara membuat kesimpulannya bagaimana? Kamu nanti baca masing-masing hasil paragraf, pokok pikiran masing-masing paragraf, kemudian digabungkan menjadi satu paragraf. Gabungan tersebut simpan di sini di kesimpulan, ya. Di kesimpulan di sini di paragraf dibuat menjadi satu paragraf. Nah, kesimpulannya boleh kamu menggunakan bahasa kamu sendiri, disambungkan supaya menjadi satu buah paragraf, ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Selanjutnya kalian nanti baca juga nanti dialog antara Siti dan Dayu di halaman 130 dan halaman 131. Ya. Nah, selanjutnya kalian akan berlatih nih. Berlatih dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak melibatkan hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa. Kamu dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu
banyak melibatkan hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak. Pasti misalnya mendapatkan uang jajan, memakai baju, ya, makan, menghormati ayah bunda, bersalaman, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan sehari, kebiasaan yang kamu lakukan sehari-hari pasti akan berkaitan dengan hak dan kewajiban kamu sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak. Nah, selanjutnya lakukanlah kegiatan berikut ini untuk menggambarkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang melibatkan hak dan kewajiban, ya. Ini ada nggak halaman 129 ya? Harus 29, 131 sampai 132 ya. 132 kamu akan membuat komik ya. Kamu akan membuat komik di poin 6 lengkap dengan dialognya pada halaman 102 133. Untuk lebih jelasnya mengenai tugasnya, kamu selanjutnya disuruh membuat komik ya. Bapak bacakan lagi perintahnya di panduan belajar nomor 6. Saatnya membuat komik. Siapa yang suka komik? Pasti kamu suka komik kan? Sekarang mari kita belajar membuat komik. Bagaimana cara kamu membuatnya? Caranya kamu pilih salah satu peristiwa yang kamu alami yang melibatkan hak dan kewajiban kamu, baik sebagai anak maupun sebagai anggota, sebagai siswa ataupun sebagai anggota masyarakat juga boleh. Jadi kamu caranya yang pertama pilih salah satu peristiwa yang kamu alami, yang di situ ada hak dan kewajiban kamu sebagai siswa maupun masyarakat maupun sebagai anak, ya. Oke. Selanjutnya, ya, kemudian buatkan dalam bentuk komik lengkap dengan dialognya pada halaman 132 sampai 133. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas, kamu dapat buka bukunya, pahami perintah dan panduannya pada halaman 131 dan 132. Kamu tulis jawabannya pada buku tulis, lalu upload pada kolom tugasnya. Kita akan cek halaman 131 sampai 132. Nah, ini dia perintahnya, langkah-langkahnya, ya. Kita baca di sini langkah-langkahnya dengan baik, ya. Ini perintahnya, perintah yang harus kita kerjakan, ya. Yang pertama, perintahnya kalian membuat komik, langkah-langkah membuat komiknya seperti ini. Yang pertama, pikirkan sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini atau sehari sebelumnya. Jadi pikirkan peristiwa yang terjadi pada hari ini, boleh, pada hari sebelumnya boleh. Pak, hari sebelumnya juga saya nggak punya, Pak. Adanya seminggu yang lalu, boleh, tidak apa-apa. Ya, kalaupun kejadiannya seminggu yang lalu juga boleh. Atau misalnya lambat juga nih, sebulan yang lalu, bolehlah, tidak apa-apa ya. Spesial untuk kamu boleh. Nah, kemudian ingatlah dan catatlah peristiwa yang menurutmu melibatkan hakmu dan kewajiban kamu. Setelah kamu pikirkan beberapa peristiwa di hari tersebut, ada peristiwa apa nih yang paling mengesankan buat kamu, yang paling ingat. Nah, setelah ada, kemudian catat peristiwa mana nih yang menurut kamu melibatkan hak dan kewajiban. Pastikan dalam satu hari itu banyak sekali peristiwa. Dalam satu hari itu misalnya banyak peristiwa, ada peristiwa dengan adik, apakah itu mengasuh adik atau berantem dengan adik dan seterusnya, rebutan dan lain sebagainya. Kemudian jalan-jalan misalnya, kemudian dilanjutkan dengan hak belajar dan lain seterusnya. Pasti dalam satu hari itu banyak sekali peristiwa yang kamu alami, biasanya lebih dari satu. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, kamu ambil satu saja peristiwanya, jangan semuanya, ambil salah satunya saja, kemudian yang kamu ambil itu pastikan berkaitan dengan hak dan kewajiban kamu. Selanjutnya, kalau kamu sudah punya sudah memilih salah satu peristiwa dalam hari tersebut,
Tuliskan hasil identifikasimu ke dalam sebuah tulisan pendek. Jelaskan juga hak dan kewajiban yang terjadi pada peristiwa tersebut. Kamu dapat menggunakan contoh peristiwa siswa melakukan presentasi di depan kelas. Nah, setelah itu, ya, gambarkan. Yang pertama itu tuliskan dulu peristiwanya. Tuliskan peristiwanya, dibuat tulisannya. Ceritanya seperti apa sih, gitu ya. Ceritanya seperti apa, dibuat dulu tulisannya. Rangkaian cerita tersebut bagaimana. Kalau ada dialog, boleh dituliskan dialognya. Misalnya, ayahnya mengatakan apa, ibunya mengatakan apa, terus kamu menjawab apa, adik menjawab apa. Dialognya ditulis dulu, ya. Ceritanya ditulis dulu, ada dialog pasti kan ada dialog kan, ada. Kalau di keluarga, di rumah pasti ayahnya ngomong apa, ditulis, dicatat, inget-inget dulu. Kemarin itu ayah nyuruh apa ya, bilangnya gimana ya, ibu bilangnya gimana ya, kemarin itu aku jawabnya apa ya, waktu itu harus tulis ya. Nah, setelah kamu tulis, ya, kemudian kamu tuangkan dalam gambar, ya. Tuangkan dalam gambar ini. Kita akan membuat komik nih, ya. Tuangkan di sini. Misalnya, ini satu menggambarkan rangkaian peristiwa pertama. Rangkaian peristiwa pertama, gambar pertama menggambarkan rangkaian cerita pertama, ya. Misalnya di sini gambar ayah, di sini gambar kamu. Berarti ayah mengatakan apa? Tulis kalimat per kalimat yang dikatakan oleh ayahnya. Tadi kan sudah ditulis di buku tuh, dibuat ceritanya. Sekarang pindahkan ke sini kalimat ceritanya, tinggal pindahkan. Buat gambarnya di sini, gambar seorang ayah. Tidak mirip Pak, gambarnya tidak bisa, nggak apa-apa. Namanya juga komik. Kalau komik itu yang penting menarik ya, mirip-mirip juga boleh ya. Harus menarik, siapa tahu nanti kami jadi komikus terkenal. Oh, luar biasa kan, komikus terkenal itu saat ini sangat diperlukan sekali komikus-komikus sekarang ya. Oke, nah sekarang di sebelah kanannya yang kekuning-kuningan ini, yang oranye ini, kamu juga isi dengan siapa. Misalnya kalau dialognya ayah dan kamu, berarti ayah sebelah mana, kamu sebelah mana. Misalnya ayah sebelah kiri yang ungu, yang purple, kemudian kamu sebelah yang di kotak yang orange ya. Nah, ini adalah untuk dialog kamu, berarti yang ini untuk dialog ayah. Kemudian di bawah ini masing-masing nih, masing-masing misalnya boleh kamu kasih gambar kamu dan ibu. Terus dialognya di sini apa? Di sini kamu dengan ibu teh apa gitu ya. Boleh bebas, kamu dengan ibu, atau kamu dengan ayah, kamu dengan adik, atau semuanya juga boleh ya. Pak, boleh nggak kalau misalnya ini divariasikan nggak satu, kalau ini kan cuma satu, kemudian ini juga satu. Boleh nggak Pak kalau misalnya dibuat 2 atau 3 atau bahkan 4 dialog? Boleh, lebih baik gitu ya, lebih bagus. Usahakan dialognya tidak terlalu panjang ya, supaya cukup ya, tidak terlalu panjang. Tapi bisa dipahami, oh maksudnya apa nih, gitu. Orang itu jadi orang bisa tahu, oh ini kejadiannya tentang membahas ini, latarnya seperti ini, dan seterusnya, ya. Buat dialognya dengan jelas, tulisan yang bagus, rapi, gambarnya dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan serapi-rapi. Oke, anak-anak. Setelah itu selesai semuanya, hasil kamu bisa kamu upload. Ya, baik, itu saja barangkali yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan kalian bertanya dengan mengangkat raise hand. Kita masih ada waktu 5 menit dari sekarang ya. Angkat raise hand, silahkan Naysila, boleh nak, mau bertanya Naysila, silahkan nak. Bapak, Ya. Untuk aktivitas anak hebat dikerjainnya gimana, Pak? Oh, aktivitas anak hebat. Aktivitas anak hebat, anak-anak, kalian jangan dulu mengerjakan aktivitas anak hebat. Sebab aktivitas anak hebat masih di maintenance ya, masih diperbaiki, diperbaharui sama Bapak supaya
tepat gitu ya, supaya cocok untuk kalian ya. Sementara ini kalian jangan dulu isi, biarkan saja nanti kalau sudah waktunya Bapak akan informasikan kepada kalian ya Nah ya. Oke, Naicila. Terima kasih ya Naicila. Selanjutnya silakan Pak Jiah. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Silakan. Bikin dialog apa, Pak? Bikin dialog apa? Pak. Kamu tadi sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan, enggak? Lupa lagi, Pak. Kamu membuat komik, membuat komik. Jadi komik tersebut berasal dari peristiwa yang kamu alami, baik hari ini, hari kemarin, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu. Peristiwa itu boleh dengan ayah, boleh dengan ibu, boleh dengan adik atau kakak. Ya. Pak. Kemudian peristiwa tersebut kamu buat percakapannya di buku tulismu. Setelah dibuat percakapannya, lalu dituangkan dalam bentuk komik. Ya. Nah, di sini boleh gambar siapa, di sini gambar siapa, ini untuk percakapannya, yang dibuat ini untuk percakapannya. Itu saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kalau kamu belum bisa dipahami, nanti bisa kamu putar kembali videonya. Ya, video di YouTube-nya nanti Bapak akan kirimkan. Kalau kamu masih belum paham, boleh kamu diputar kembali, dipahami kembali penjelasan dari Pak Guru ya. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau begitu, anak-anak, Bapak hari ini karena Bapak ada ada rapat dengan kepala sekolah dan teman-teman guru di sekolah. Jadi pertemuan kita tidak terlalu panjang, hanya sampai di sini saja. Bapak tidak mereview untuk pembelajaran sebelumnya ya. Untuk pembelajaran sebelumnya, jika kamu ada pertanyaan atau kamu ada kesulitan, kamu bisa menghubungi Pak Guru melalui WA ya. Nah, selanjutnya nanti malam atau nanti sore atau paling lambat besok Bapak akan mengirimkan link di Classroom untuk evaluasi atau latihan ulangan di latihan harian di Google Classroom ya. Classroom nanti Bapak akan kirimkan. Mudah-mudahan sore ini sudah bisa Bapak post, paling lambat besok Bapak post ya. Kamu hanya kerjakan saja. Soalnya tidak banyak, satu soal, satu muatan pelajaran hanya 5 soal saja. Oke, anak-anak, itu saja. Terima kasih. Sekali terakhir Bapak informasikan untuk matematika di jadwal yang Bapak kirimkan seharusnya hari ini, tapi karena sekarang punya tidak cukup, bab matematika insya Allah besok kita akan belajar matematika besok ya Nah ya. Jadi hari ini tidak ada matematika, besok insya Allah ada matematikanya. Jika Bapak lupa, tolong dikasih tahu ya, diingatkan Bapak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri
Allazina amanu bil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Dadah semuanya. Dadah Papa. Tidur dulu. Ya, jangan lupa makan, jangan lupa olahraga, jaga kesehatan ya. Bye. Salam mengerjakan. Bye. Nomor 1 apa? Tapi Bapak masih ada. Bapak gurunya masih ada. Ibu kan Bapak gurunya masih ada. Mana ya Bapakku mah?